Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengakuan pendapatan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Husnul Fatimah NPM akhir 080. Kedua yaitu ada Talita Aurel Agatha NPM akhir 289. Yang ketiga yaitu ada Nikita Amalia NPM akhir 290, dan saya sendiri Salsabila Aska Azhara NPM akhir 292, dan yang terakhir ada Karoma NPM akhir 294. Konsep dasar pengakuan pendapatan. Latar belakang baik IASB maupun FASB telah memperoleh indikasi bahwa selama ini bentuk pelaporan pendapatan belum memuaskan. Beberapa waktu lalu IASB mengeluarkan standar konvergensi atas pengakuan pendapatan dengan judul Revenue from Context with Customer. Pengakuan pendapatan. Standar pengakuan pendapatan yang baru, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Mengadopsi aset liabilitas approach. Akun perusahaan untuk mendapat pendapatan didasarkan pada munculnya aset dan liabilitas dari kontrak dengan pelanggan. Perusahaan menganalisis kontrak dengan pelanggan karena kontrak mengawali transaksi pendapatan. Kontrak mengindikasikan adanya suatu transaksi, menyediakan pengukuran dalam pembayaran, dan mengkhususkan pada janji yang harus dipenuhi. Konsep utama dalam pengakuan pendapatan. Tujuan utama pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan bertujuan untuk mencerminkan pengalian barang atau jasa yang diberikan perusahaan kepada pelanggan dengan nilai yang sesuai dengan imbalan yang diterima atau diharapkan diterima oleh perusahaan. Ini bertujuan memastikan pendapatan dicatat secara akurat sesuai dengan nilai yang diperoleh dari transaksi tersebut. Ada 5 proses langkah untuk pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu identifikasi kontrak dengan pelanggan, yaitu tentukan kontrak atau kesepakatan yang sah antara perusahaan dan pelanggan untuk mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang kedua yaitu identifikasi kewajiban kinerja yang terpisah dalam kontrak. Tentukan bagian mana dari kontrak yang mewakili kewajiban terpisah seperti produk atau layanan spesifik yang harus disediakan. Yang ketiga yaitu ada tentukan harga transaksi. Tetapkan nilai transaksi yang disepakati, yaitu jumlah imbalan yang akan diterima sebagai gantinya. Yang keempat yaitu alokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Bagilah harga transaksi sesuai dengan setiap kewajiban kinerja yang ada dalam kontrak. Yang kelima yaitu akui pendapatan ketika kewajiban kinerja terpenuhi. Pendapatan diakui saat kewajiban kinerja seperti pengiriman barang dan penyediaan jasa diselesaikan sesuai dengan syarat kontrak. Selanjutnya itu prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui dalam periode akuntansi di mana kewajiban kinerja telah terpenuhi, yaitu ketika perusahaan telah memenuhi janjinya untuk memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Sekilas tentang proses 5 langkah. Misalnya perusahaan Airbus atau FRA menandatangani sebuah kontrak penjualan pesawat dengan Cathay Pacific Airlines atau HKG senilai $100 juta. Langkah yang pertama yaitu identifikasi kontrak dengan pelanggan, yaitu perjanjian antara dua pihak yang menetapkan hak dan kewajiban seperti kontrak Airbus dengan Cathay Pacific untuk pengiriman pesawat. Langkah yang kedua yaitu identifikasi kewajiban kinerja terpisah. Dalam contoh ini, kewajiban kinerja Airbus hanya menyerahkan pesawat. Jika ada layanan tambahan, itu juga harus dicatat. Langkah yang ketiga yaitu tentukan harga transaksi yang merupakan jumlah yang diharapkan diterima perusahaan. Dalam contoh, harga adalah $100 juta. Langkah yang keempat yaitu alokasikan harga transaksi kewajiban kinerja. Di sini Airbus hanya memiliki satu kewajiban, yaitu menyerahkan pesawat. Langkah yang kelima yaitu akui pendapatan saat kewajiban kinerja terpenuhi. Airbus mengakui pendapatan $100 juta saat pesawat diserahkan. Contoh rinci dari proses 5 langkah. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Langkah 1 misalnya Tyler Engler memesan secangkir kopi hitam seharga $3 dari Bean. Tyler menyerahkan $3 kepada barista Bean yang menuangkan kopi ke dalam sebuah cangkir dan menyerahkan kepadanya. Pertanyaannya
yaitu berapa pendapatan yang harus diakui oleh BIN atas transaksi ini. Angka yang pertama yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak memiliki substansi komersial. Tyler memberikan uang tunai atas kopi yang diterimanya. Para pihak telah menyetujui kontrak. Tyler setuju untuk membeli kopi dan BIN setuju untuk menjualnya. Identifikasi hak para pihak telah terlaksana. Tyler memiliki hak atas kopi dan BIN memiliki hak untuk menerima uang sebesar $3. Syarat pembayaran sudah teridentifikasi. Tyler setuju membayar sebesar $3 atas secangkir kopi. Sangat dimungkinkan bahwa kesepakatan akan diperoleh. BIN telah menerima uang sebesar $3 sebelum menyerahkan kopi tanpa bahwa BIN dan Tyler memiliki kontrak yang valid satu sama lain. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. BIN memiliki sebuah kewajiban kinerja untuk menyediakan secangkir kopi untuk Tyler. BIN tidak memiliki kewajiban kinerja atas barang atau jasa lainnya. Langkah yang ketiga yaitu menentukan harga transaksi. Harga kopi sebesar $3 dan tidak ada diskon atau penyesuaian harga lainnya. Oleh karena itu harga transaksinya adalah $3. Langkah yang keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Mengingat bahwa BIN hanya memiliki satu kewajiban kinerja, maka tidak ada alokasi yang diperlukan. Langkah yang kelima yaitu mengakui pendapatan pada setiap kewajiban kinerja telah terpenuhi. BIN telah memenuhi kewajiban kinerjanya ketika Tyler mendapatkan kendali atas kopi. BIN harus mengakui $3 sebagai pendapatan yang berasal dari transaksi pada saat Tyler menerima kopi. Pengakuan pendapatan, mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Langkah kedua, keesokan harinya Tyler memesan secangkir kopi lagi seharga $3 dan juga membeli 2 bagelen dengan harga $5. Barista memberikan produk ini dan Tyler membayar $8. Pertanyaannya, berapakah pendapatan yang harus diakui oleh BIN atas pembelian 2 item tersebut? Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak sah berlaku apabila sesuai dengan 5 kondisi yang diperlukan agar kontrak dapat dilaksanakan seperti yang dibahas dalam contoh sebelumnya. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. BIN harus menentukan apakah penjualan kopi dan penjualan 2 roti bagelen merupakan satu atau 2 kewajiban kinerja. Berbagai kewajiban kinerja muncul ketika 2 kondisi berikut dipenuhi. BIN menyediakan produk atau layanan yang berbeda. Produk BIN dipandang berbeda dalam kontrak apabila kewajiban kinerja sangat bergantung pada atau tidak saling terikat dengan janji-janji lain dalam kontrak. Oleh karena itu, setiap kewajiban kinerja harus dipertanggungjawabkan secara terpisah. Selanjutnya yaitu time value of money atau nilai waktu uang. Adalah konsep penting dalam penentuan harga transaksi, terutama saat kontrak penjualan melibatkan komponen finansial yang signifikan seperti pembayaran yang diperpanjang atau bunga akrual. Penentuan nilai wajar biasanya dilakukan dengan mengukur ketentuan yang diterima atau mengurangi pembayaran menggunakan tingkat bunga input. Beban atau pendapatan bunga dari transaksi ini diakui oleh perusahaan sesuai dengan waktu yang berlaku. Selanjutnya, contoh kasus penjualan dengan syarat pembayaran diperpanjang. Pada 1 Juli 2019, SEK Company menjual barang kepada Giant Company senilai $900.000 dengan memperoleh wesel 4 tahun, bunga kupon 0 dengan nilai nominal $1.416.163.000. Barang memiliki harga pokok $590.000. Pertanyaannya yang A, berapakah pendapatan yang harus SEK Company catat pada 1 Juli 2019? Yang B, berapakah pendapatan yang harus dilaporkan terkait dengan transaksi pada tanggal 31 Desember 2019?
Untuk jurnalnya, jurnal untuk mencatat pendapatan bunga pada akhir tahun 31 Desember 2019 yaitu notes receivable berada di debit sebesar 54.000 dan interest revenue berada di kredit sebesar 54.000. Selanjutnya yaitu ketentuan non-tunai. Transaksi penjualan juga bisa melibatkan ketentuan non-kas seperti kontribusi berupa barang atau jasa. Perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan nilai wajar yang diterima dari kontribusi ini. Dalam kasus ketentuan pembayaran atau utang kepada pelanggan, elemen seperti diskon, rabat volume, kupon, atau produk gratis biasanya mengurangi pendapatan yang diakui. Selanjutnya, contoh diskon volume. Samsung Company menawarkan pelanggannya sebuah diskon volume 3% apabila mereka membeli produk setidaknya bernilai 2 miliar selama tahun kalender tertentu. Pada tanggal 31 Maret 2019, Samsung berhasil melakukan penjualan 700.000 kepada Arctic. Dalam 2 tahun sebelumnya, Samsung menjual lebih dari 3 juta kepada Arctic selama periode 1 April sampai dengan 31 Desember. Pertanyaannya, berapakah pendapatan yang diakui oleh Samsung atas 3 bulan pertama tahun 2019? Jadi di bawah ini ada gambar Samsung membuat jurnal pada 31 Maret 2019 yaitu account receivable berada di debit sebesar 679.000 dan sales revenue berada di kredit sebesar 679.000. Samsung harus mengurangi pendapatannya sebesar 21.000 karena transaksi ini harus diberikan rabat. Selanjutnya, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Proses ini melibatkan pembagian harga transaksi ke berbagai kewajiban kinerja berdasarkan nilai wajar relatif. 3 pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan, pendekatan biaya yang diharapkan ditambah margin, dan pendekatan sisa. Contohnya, Handler Company menjual peralatan dengan jasa instalasi dan pelatihan di mana harga jual terpisah dihitung untuk masing-masing elemen seperti peralatan, instalasi, dan pelatihan. Oke, selanjutnya di pengakuan pendapatan lanjutan materi dari teman saya ada langkah 3 yaitu menentukan harga transaksi. Contohnya harga transaksi adalah 8. Kemudian langkah keempat mengalokasikan harga transaksi ke dalam kewajiban kinerja terpisah. Contohnya BIN memiliki 2 kewajiban kinerja, setiap kewajiban yang berbeda dan tidak saling terkait dan harga terpisah, maka tidak ada alokasi harga transaksi yang diperlukan. Kemudian di langkah kelima mengakui pendapatan pada saat setiap kewajiban kinerja telah terpenuhi. Contohnya adalah BIN telah memenuhi kedua kewajiban kinerja pada saat kopi dan bagian yang diberikan kepada Tyler. Selanjutnya di contoh rinci dari proses 5 langkah. Ada 5. Yang pertama adalah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Contohnya adalah kontrak yang sah berlaku sesuai dengan 5 kondisi yang diperlukan agar kontrak dapat dilaksanakan seperti yang dibahas dalam contoh sebelumnya. Kemudian di kedua, mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Seperti halnya kemasan biji motor mocha dan secangkir kopi merupakan produk yang berbeda satu sama lain dan tidak terlalu saling bergantung atau saling berhubungan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, menentukan harga transaksi. Seperti yang di contoh sebelahnya, yaitu harga transaksi adalah 13. Kemudian yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Contohnya adalah BIN mengalokasikan harga transaksi untuk 2 kewajiban kinerja berdasarkan data relatif standalone selling prices.
Kemudian di yang kelima, ada mengakui pendapatan pada saat tiap kewajiban kinerja telah terpenuhi. Contohnya adalah BIN telah memenuhi kedua kewajiban kinerja pada saat kendali atas kantong kacang motor mocha dan secangkir besar kopi yang telah diberikan kepada Tyler. Kemudian di judul mengulas kembali proses 5 langkah, terdapat kontrak, yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat memaksa, dapat berupa tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis yang ada. Langkah pertama yaitu melakukan kontrak dengan pelanggan. Akuntansi, pendapatan tidak dapat diakui hingga kontrak terjadi. Kedua, perusahaan memperoleh hak untuk menerima pembayaran dan kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa. Yang ketiga, hak dan kewajiban kinerja memunculkan aset bersih atau liabilitas bersih. Dan yang keempat, yaitu perusahaan tidak mengakui aset atau liabilitas kontrak hingga satu atau kedua pihak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kontrak. Nah, untuk lebih mudah memahami tentang kontrak dengan pelanggan, maka ada contoh soal nih tentang kontrak dan pengakuan. Pada tanggal 31 Maret 2019, Margo Company melakukan kontrak untuk menyerahkan suatu produk kepada Sun Yun di tanggal 31 Juli 2019. Kontrak menyatakan bahwa Sun Yun harus membayar kontrak dengan harga penuh sebesar $5.000 pada tanggal 31 Agustus. Nah, biaya pengiriman barangnya itu sebesar $3.000. Maka, Margo mengirimkan produk ke Sun Yun pada tanggal 31 Juli 2019. Maka, jurnal pencatat penjualan dan harga pokok penjualan pada 31 Juli 2019 yaitu account receivable pada cash revenue itu sebesar 5.000. Kemudian ada cost of goods sold pada inventory ada 3.000. Lalu selanjutnya terdapat jurnal untuk mencatat penerimaan uang pada tanggal 31 Agustus 2019 yaitu cash pada account receivable itu 5.000. Langkah kedua yaitu kewajiban kinerja terpisah. Kewajiban kinerja terpisah adalah suatu janji untuk menyediakan suatu produk atau jasa yang jelas kepada pelanggan. Suatu produk atau jasa dianggap jelas apabila pelanggan mampu untuk yang pertama, memperoleh manfaat dari barang atau jasa oleh dirinya sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang tersedia. Tujuannya itu untuk menentukan apakah janji perusahaan adalah untuk mentransfer barang dan jasa individual kepada pelanggan ataukah untuk mentransfer barang atau item gabungan yang berisikan barang atau jasa individual tersebut. Langkah ketiga yaitu menentukan harga transaksi. Harga transaksi ialah jumlah yang ditetapkan akan diterima oleh perusahaan dari pelanggan. Dalam suatu kontrak, biasanya hal ini mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayar suatu jumlah tertentu. Kontrak lain, perusahaan harus mempertimbangkan yang pertama, ketentuan variabel, yang kedua, time value of money, yang ketiga, ketentuan non-tunai, yang keempat, ketentuan pembayaran atau utang oleh pelanggan. Untuk menentukan harga transaksi pada ketentuan variabel itu harganya bergantung pada kejadian di masa yang akan datang. Nah, dapat meliputi peningkatan harga, penurunan volume, rabat, pemberian kredit, bonus kinerja atau royalti. Perusahaan mengestimasi jumlah pendapatan untuk diakui, yaitu nilai yang diharapkan dan jumlah yang sangat pasti. Perusahaan mengalokasikan ketentuan variabel hanya apabila hal ini diyakini sangat mungkin untuk mendapatkan jumlah tersebut. Perusahaan mengakui ketentuan variabel hanya apabila yang pertama, mereka memiliki pengalaman dengan kontrak yang sama dan dapat digunakan untuk mengestimasi jumlah kumulatif dari pendapatan. Dan yang kedua yaitu berdasarkan pengalaman. Mereka tidak mengharapkan terjadinya penurunan pendapatan yang signifikan atas pendapatan yang telah diakui sebelumnya. Apabila kriteria ini terpenuhi, maka pengakuan pendapatan dapat dipaksakan. Nah, selanjutnya yaitu mengalokasikan harga transaksi. Jadi di sini ada pertanyaan A dan B.
Yang dimana pertanyaan A, apakah kewajiban kinerja untuk tujuan akuntansi dari penjualan peralatan ini? Yang kedua, yang B, yaitu apabila terdapat lebih dari satu kewajiban kinerja, bagaimanakah pembayaran 2 juta ini dialokasikan ke dalam berbagai komponen? Jadi untuk jawaban pertanyaan yang A, jadi handler memiliki 3 produk atau jasa berbeda. Yang pertama yaitu peralatan, yang kedua instalasi, dan yang ketiga pelatihan. Nah, tujuan utama handler adalah menjual peralatan, sementara instalasi dan pelatihan dapat disediakan oleh pihak lain. Setiap item mempunyai harga jual terpisah atau stand-alone selling price dan tidak saling bergantung satu sama lain. Kemudian yang B, yaitu apabila total pendapatan sebesar 2 juta, maka harus dialokasikan ke dalam 3 komponen berdasarkan harga terpisah relatifnya masing-masing atau relatif stand-alone selling price. Nah, pada kasus ini, harga terpisah peralatan adalah 2 juta, biaya instalasi adalah 20.000, dan pelatihan adalah 50.000. Oleh karena itu, harga jual terpisah adalah 2.070.000. Jadi 2 juta ditambahkan dengan 20.000, kemudian ditambahkan lagi dengan 50.000. Maka alokasinya sebagai berikut, yaitu peralatan 1.932.367 didapatkan dari 2 juta dibagi dengan 2.070.000, lalu dikalikan dengan 2 juta. Lalu yang instalasi 19.324 didapatkan dari 20.000 dibagi dengan 2.070.000, kemudian dikalikan dengan 2 juta. Kemudian yang pelatihan 48.309 didapatkan dari 50.000 dibagi dengan 2.070.000 dikalikan dengan 2 juta. Nah, selanjutnya yaitu handler mencatat jurnal berikut ini pada tanggal 1 November 2019 untuk mencatat pendapatan penjualan dan pendapatan jasa atas instalasi sebagai unearned service revenue. Jadi jurnalnya pada 1 November 2019 itu cash berada di debit sebesar 2 juta, kemudian service revenue sebesar 19.324 berada di kredit, dan unearned service revenue berada di kredit juga sebesar 48.309. Kemudian yang terakhir, sales revenue berada di kredit sebesar 1.932.367 didapatkan dari 2 juta dikurangkan dengan 19.324, kemudian dikurangkan lagi dengan 48.309. Selanjutnya yaitu diasumsikan harga pokok peralatan adalah 1.500.000. Maka jurnal pencatatannya untuk harga pokok penjualan yaitu pada 1 November 2019 cost of goods sold berada di debit sebesar 1.500.000 dan inventory-nya berada di kredit sebesar 1.500.000. Nah, handler mengakui pendapatan dari penjualan peralatan sesaat setelah instalasi selesai dikerjakan pada 1 November 2019. Di samping itu, pengakuan pendapatan atas jasa instalasi karena jasa tersebut telah selesai diberikan. Kemudian, handler mengakui pendapatan pelatihan berdasarkan basis garis lurus yang dimulai pada 1 November 2019, yaitu sebesar 4.026 didapatkan dari 48.309 dibagi dengan 12 per bulan selama 1 tahun. Kecuali apabila ada metode lain yang lebih tepat seperti metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method. Nah, di sini jurnalnya untuk mencatat pendapatan pelatihan selama 2 bulan di tahun 2019 yaitu pada 31 Desember 2019 unearned service revenue berada di debit sebesar 8.052, service revenue training di kredit sebesar 8.052. Nah, 8.052 ini didapatkan dari 4.026 dikalikan dengan 2. Nah, oleh karena itu, handler mengakui pendapatan pada 31 Desember 2019 sejumlah 1.959.743 didapatkan dari 1.932.367 ditambah dengan 19.324 ditambahkan dengan 8.052. Handler membuat jurnal berikut untuk mengakui sisa pendapatan pelatihan di tahun 2020. Diasumsikan jurnal penyesuaiannya dilakukan pada akhir tahun lalu, yaitu pada 31 Desember 2020. Unearned service revenue berada di debit sebesar 40.257, service revenue training berada di kredit sebesar 4.257. Nah, 40.257 ini didapatkan dari 48.309 dikurangkan dengan 8.052.
Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan pada saat atau sebagai tiap kewajiban kinerja telah dilaksanakan, yaitu perusahaan memenuhi kewajiban kinerja pada saat pelanggan telah mendapatkan kendali atas barang atau jasa. Nah, berikut ada 5 langkah perubahan dalam indikator kendali. Yang pertama yaitu perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran atas aset yang diserahkan. Yang kedua, perusahaan telah menyerahkan hak legal atas aset. Yang ketiga, perusahaan telah menyerahkan kepemilikan fisik aset. Yang keempat, pelanggan telah menerima risiko dan hak kepemilikan. Yang kelima, pelanggan telah menerima aset. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan dari kewajiban kinerja yang melampaui waktu. Yang pertama yaitu mengukur progres melalui penyelesaian. Yang pertama, metode untuk mengukur progres harus menggambarkan penyerahan kendali dari perusahaan kepada pelanggan. Yang kedua yang paling umum yaitu cost to cost dan units of delivery method. Kemudian tujuan dari metode adalah untuk mengukur tingkat progres atau kemajuan dalam hal biaya, unit atau nilai yang ditambahkan. Kemudian selanjutnya ada tabel, yaitu ada langkah dalam proses, uraian dan juga implementasi. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, yaitu kontrak adalah sebuah perjanjian yang menghasilkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Lalu implementasinya yaitu suatu perusahaan menerapkan panduan pendapatan untuk kontrak. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Jadi di sini uraiannya yaitu suatu kewajiban kinerja yaitu sebuah janji dalam suatu kontrak untuk menyediakan produk atau jasa kepada pelanggan. Nah, kewajiban kinerja muncul apabila pelanggan mendapat manfaat dari barang atau jasa tersebut atau bersama-sama dengan sumber daya yang tersedia lainnya. Lalu untuk implementasinya, suatu kontrak dapat berisikan kewajiban kinerja berganda. Akuntansi didasarkan pada pengevaluasian apakah produk atau jasa berbeda di dalam kontrak. Apabila tiap barang atau jasa berbeda, tetapi bersifat saling ketergantungan dan berkaitan, maka barang dan jasa ini merupakan gabungan dan dilaporkan sebagai satu kewajiban kinerja. Lalu yang ketiga yaitu menentukan harga transaksi. Nah, harga transaksi merupakan jumlah yang ditentukan bahwa perusahaan berharap menerima dari pelanggan sebagai bentuk pertukaran barang dan jasa. Implementasinya yaitu dalam menentukan harga transaksi, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut, yaitu yang pertama, ketentuan variabel, yang kedua, time value of money, yang ketiga, ketentuan non-tunai, yang keempat, ketentuan pembayaran atau terutang terhadap pelanggan. Lalu yang selanjutnya yang keempat yaitu ada mengalokasikan harga transaksi ke dalam kewajiban kinerja terpisah. Nah, apabila uraiannya yaitu apabila lebih dari satu kewajiban maka kinerja muncul, maka alokasikan harga transaksi berdasarkan nilai wajar relatifnya. Yaitu selanjutnya ada implementasinya yaitu ukuran terbaik dari nilai wajar adalah berapakah barang atau jasa dapat dijual dengan basis terpisah. Lalu estimasi harga terpisah ini dapat berdasarkan yang pertama penilaian pasar yang disesuaikan, yang kedua pendekatan biaya, yang ketiga pendekatan nilai sisa. Selanjutnya yaitu yang kelima, pengakuan pendapatan pada saat kewajiban kinerja telah dilaksanakan. Suatu perusahaan telah menyelesaikan kewajiban kinerjanya pada saat pelanggan mendapatkan kendali atas barang atau jasa. Implementasinya yaitu perusahaan telah menyelesaikan kewajiban kinerja baik pada suatu waktu ataukah selama periode waktu. Perusahaan mengakui pendapatan selama periode waktu apabila salah satu dari kriteria ini terpenuhi. Yang pertama, pelanggan menerima dan mendapatkan manfaat selama penjual melaksanakan kewajibannya. Yang kedua, pelanggan mengendalikan aset selama pembuatan. Yang ketiga, perusahaan tidak memiliki alternatif menggunakan aset. Retur dalam potongan penjualan. Hak retur diberikan kepada pelanggan dengan berbagai alasan, diantaranya ketidakpuasan terhadap produk,
Perusahaan menerima retur produk dengan menerima berbagai kombinasi dari hal berikut. Yang pertama yaitu pengembalian penuh atau sebagian atas imbalan yang dibayarkan. Yang kedua yaitu kredit yang dapat diperhitungkan terhadap jumlah utang atau yang akan terutang terhadap penjual dan produk lain yang terikat dengan pertukaran. Penjualan kredit dengan pengembalian potongan. Contohnya tanggal 12 Januari 2019, Vanden NV menjual secara kredit 100 buah kamera seharga $100 tiap buah kepada Amaya SA. Vanden mengizinkan Amaya untuk mengembalikan kamera yang tidak bisa digunakan dalam waktu 45 hari setelah tanggal pembelian. Harga pokok tiap produk adalah $60. Vanden mengestimasi bahwa 3 buah produk akan dikembalikan. 2. Biaya pemulihan produk tidak material. Yang ketiga yaitu produk yang dikembalikan dapat dijual kembali dengan tetap mendapatkan keuntungan. Untuk mencatat penjualan kamera tanggal 12 Januari 2019 yaitu akun receivable terdapat di debit 10.000, sales revenue terdapat di kredit 10.000 dari 100 kali $100. Cost of goods sold 6.000 terdapat di debit, inventory 6.000 terdapat di kredit dari 100 dikali $60. Vanden sebelumnya telah mengestimasi bahwa terdapat kemungkinan akan ada 3 kamera yang dikembalikan. Vanden meyakini bahwa estimasi tersebut sudah benar dan membuat jurnal penyelesaian pada 31 Januari 2019 untuk mencatat retur yang diperkirakannya tersebut. Mencatat retur penjualan yang diharapkan 31 Januari 2019. Pertama yaitu ada sales returns and allowance 100 terdapat di debit, allowance for sales returns and allowance terdapat di kredit 100. Mencatat retur penjualan yang diperkirakan atas 1 buah kamera. Estimated inventory returns debit 60. Cost of goods sold terdapat di kredit 60 yaitu 1 dikali $60. Selanjutnya laporan laba rugi Vanden untuk bulan Januari adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sales revenue 100 dikali $100 yaitu $10.000. Yang kedua yaitu ada less sales return and allowance $200 ditambah $100 jadi $300. Jadi net salesnya 10.000 dikurangi sama 300 hasilnya 9.700. Cost of goods sold yaitu 97 dikali sama $60 sama dengan 5.820. Gross profitnya yaitu 3.880. Laporan keuangan posisi Vanden per 31 Januari 2019. Akun receivable $10.000 dikurangi $200 sama dengan $9.800. Less allowance for sales return and allowance 100. Account receivable net 9.700 dari 9.800 dikurangi 100. Return inventory including estimated 3 kali $60 yaitu $180. Penjualan tunai dengan pengembalian dan potongan. Tanggal 12 Januari 2019 Vanden NV menjual tunai 100 buah kamera seharga $100 tiap buah kepada Amaya SA. Vanden mengizinkan Amaya untuk mengembalikan kamera yang tidak bisa digunakan dalam waktu 45 hari setelah tanggal pembelian. Harga pokok tiap produk adalah $60.
Veden mengestimasi bahwa 1/3 produk akan dikembalikan, 2 biaya pemulihan produk tidak material, 3 produk yang dikembalikan dapat dijual kembali dengan tetap mendapatkan keuntungan. Mencatat penjualan kamera pada 12 Januari 2019 yaitu cash sebesar 10.000 terdapat di debit, sales revenue terdapat 10.000 di kredit, yaitu dari 100 dikali 100 10.000. Nanti ada cost of goods sold terdapat di debit 6.000 dan inventory 6.000 terdapat di kredit dari 100 dikali $60. Selanjutnya di repurchase agreements. Ada jurnal pada tanggal 31 Desember 2019 Morgan mencatat bunga sebagai berikut. Interest expense yaitu di posisi debit sebesar 10.000. Kemudian liability to land company yaitu 100.000 dikali 10% yang nantinya dikali dengan 10.000. Kemudian di jurnal pada tanggal 31 Desember 2020, Morgan mencatat bunga dan pemulihan liabilitasnya kepada land sebagai berikut. Interest expense di posisi debit senilai 11.000, kemudian liability to land company yaitu 110.000 dikali 10% yang kemudian dikalikan dengan 11.000. Kemudian liability to land company di posisi debit 21.000, kemudian cash di posisi kredit yaitu dengan menghitung 100.000 ditambah 10.000 kemudian ditambah di 11.000 kemudian dikali dengan 121.000. Kemudian di bill and hold arrangement, kontrak di mana entitas membuat tagihan kepada pelanggan atas suatu produk tetapi kemudian entitas menahan kepemilikan fisik atas produk tersebut dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat terjadi apabila pembeli belum siap untuk menerima produk tetapi tetap ingin mengambil hak milik atas produk tersebut dan bersedia menerima tagihan. Kemudian bill and hold arrangement. Ada kasusnya. Pada tanggal 1 Maret 2019, Butter AS menjual tungku seharga 450.000. Bisa dilanjutkan ya, itu contoh soalnya. Kemudian langsung untuk pembahasan. Yaitu bagi Baristo untuk mendapatkan kendali atas produk berdasarkan perjanjian bill and hold ini, maka seluruh kriteria berikut harus dipenuhi. Yang pertama, alasan perjanjian bill and hold harus bersifat substantif. Kedua, produk harus diidentifikasi secara terpisah sebagai milik Baristo. Ketiga, produk harus telah siap secara fisik pada saat ini untuk dikirimkan kepada Baristo. Yang keempat, Butter tidak boleh menggunakan produk tersebut atau menyerahkannya kepada pihak lain. Pada contoh ini diketahui bahwa semua kriteria telah terpenuhi. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan harus dilakukan pada saat kontrak ditandatangani. Kemudian bill and hold arrangement. Ada kasusnya. Pada tanggal 1 Maret 2019, Butter AS menjual tungku seharga 450.000. Bisa dilanjutkan ya, itu contoh soalnya. Kemudian langsung untuk pembahasan. Yaitu bagi Baristo untuk mendapatkan kendali atas produk berdasarkan perjanjian bill and hold ini, maka seluruh kriteria berikut harus dipenuhi. Yang pertama, alasan perjanjian bill and hold harus bersifat substantif. Kedua, produk harus diidentifikasi secara terpisah sebagai milik Baristo. Ketiga, produk harus telah siap secara fisik pada saat ini untuk dikirimkan kepada Baristo. Yang keempat, Butter tidak boleh menggunakan produk tersebut atau menyerahkannya kepada pihak lain. Pada contoh ini diketahui bahwa semua kriteria telah terpenuhi. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan harus dilakukan pada saat kontrak ditandatangani. Oke, selanjutnya ada contoh soal tentang cash sales with returns and allowances. Ya, apabila Vanden tidak membayar tunai saat pengambilan 2 buah kamera oleh Amaya pada 20 Januari 2019, maka jurnal untuk mencatat retur 2 buah kamera dan harga pokok yang terkait adalah sebagai berikut. Ada sales return and allowances pada account payable itu $200,
ada return inventory pada cost of goods sold itu $120. Nah, jika pada tanggal 31 Januari 2019, Vanden menyiapkan laporan keuangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Vanden mengestimasi bahwa satu buah kamera lagi akan dikembalikan. Maka, Vanden membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Mencatat retur penjualan yang akan diperkirakan, yaitu pada sales return allowances pada account payable itu $100, dan kemudian mencatat penerimaan retur satu buah kamera yang diperkirakan itu ada estimate inventory returns pada cost of goods sold itu $60. Maka dapat dilihat sebagai berikut laporan keuangan pada laba rugi. Kemudian ada juga laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada repurchase agreements, yaitu memberikan hak kepada perusahaan penjual untuk menarik kembali sebuah aset dari tangan pelanggan dengan kewajiban tak bersyarat atau forward, atau hak tak bersyarat call option dengan cara membeli kembali aset tersebut pada suatu tanggal tertentu. Apabila kewajiban atau hak untuk membeli ini jumlahnya lebih besar atau sama dengan harga jual, maka transaksi ini merupakan transaksi keuangan. Oke, untuk contoh soalnya di sini ada Morgan, sebuah dealer peralatan pada 1 Januari 2019 menjual peralatan kepada Land Company senilai 100.000 euro. Disepakati pula untuk dapat membeli kembali peralatan ini sebuah kewajiban tanpa syarat pada 31 Desember 2020 dengan harga 121 euro. Apabila tingkat bunganya 10% telah ditetapkan dalam perjanjian, maka Morgan membuat jurnal sebagai berikut. Untuk mencatat financing ini pada 1 Januari 2019, yaitu cash pada liability to Land Company. Itu ada 100.000 euro. Selanjutnya ada Principal Agent Relationship. Jadi kewajiban pelaksanaan dari prinsipal yaitu menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, kewajiban pelaksanaan dari agent adalah mengatur bersama prinsipal dalam menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan. Contohnya, yang pertama, Preferred Travel Company agent memfasilitasi pemasaran paket wisata dengan mencarikan pelanggan bagi Regency Cruise Company, yaitu yang sebagai prinsipal. Yang kedua, Priceline USA, yaitu sebagai agent memfasilitasi penjualan berbagai jasa seperti sewa mobil oleh Hertz USA yang sebagai prinsipal. Lalu pendapatan agent berasal dari jumlah komisi yang diterima. Kemudian ada konsinyasi. Yang pertama, pabrikan atau pedagang besar menyerahkan barang tetapi tetap menahan hak milik atas barang hingga barang tersebut terjual. Yang kedua, konsinyur, yaitu pabrikan atau pedagang besar mengirimkan barang dagangan kepada konsinyur atau dealer yang bertindak sebagai agent bagi konsinyur dalam menjualkan barang dagangan. Lalu yang ketiga, konsinyur memperoleh profit dari penjualan dan mencatat barang dagangan sebagai persediaan. Yang keempat, konsinyur memperoleh komisi dari penjualan. Kemudian penjualan konsinyasi. Nah, faktanya atau contoh soalnya, Nelba Manufacturing mengirimkan barang dagangan senilai 36.000 euro dalam konsinyasi kepada Best Value Stores. Nelba membayar biaya pengiriman sebesar 3.750 euro dan Best Value membayar 2.250 euro untuk biaya iklan lokal yang dapat diganti oleh Nelba. Pada akhir periode, Best Value telah menjual 2/3 dari barang konsinyasi seharga 40.000 euro tunai. Best Value memberitahu Nelba tentang penjualan tersebut, menahan komisi sebesar 10%, dan mengirimkan uang tunai yang harus dibayarkan kepada Nelba. Nah, jurnal apa yang akan dibuat oleh konsinyur atau Nelba dan konsinyi yaitu Best Value untuk mencatat transaksi ini? Selanjutnya ada jurnal dari Nelba dan juga Best Value. Jadi untuk shipment of consigned merchandise, Nelba menjurnal inventory pada debit sebesar 36.000 dan finished goods inventory di kredit sebesar 36.000. Nah, lalu untuk payment of freight cost by consignor, Nelba menjurnal inventory berada di debit sebesar
3.750 dan cash berada di kredit sebesar 3.750. Untuk payment of advertising by consignor, best value stores menjurnal receivable from consignor berada di debit sebesar 2.250 dan cash berada di kredit sebesar 2.250. Selanjutnya, sales of consigned merchandise. Jadi, best value menjurnal cash berada di debit sebesar 40.000 dan payable to consignor sebesar 40.000 di kredit. Untuk notification of sales and expense and remittance of amount to, Nelba menjurnal cash berada di debit sebesar 33.750, advertising expense berada di debit 2.250, commission expense berada di debit sebesar 4.000, revenue from consignment sales berada di kredit sebesar 40.000. Untuk best value stores menjurnal payable to consignor sebesar 40.000 di debit, receivable from consignor berada di kredit sebesar 2.250, commission revenue sebesar 4.000 dan cashnya sebesar 33.750. Kemudian untuk adjustment of inventory on consignment for cost of sales, Nelba menjurnal cost of goods sold sebesar 26.500, inventory atau consignment sebesar 26.500 di kredit. Nah, 26.500 ini didapatkan dari 2/3, kemudian dikalikan dengan 36.000 ditambah dengan 3.750 sehingga menjadi 26.500. Selanjutnya yaitu warranties. Ada dua jenis garansi bagi pelanggan. Yang pertama, produk memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produk dijual di mana warranty sudah termasuk dalam harga jual atau assurance type warranty. Yang kedua, garansi yang tidak termasuk dalam harga jual produk atau service type warranty. Dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan terpisah. Selanjutnya, Maverick Company menjual 1.000 Rollomatic pada 1 Oktober 2019 dengan total harga 6 juta dengan sebuah warranty yang menyatakan bahwa produk bebas dari kerusakan. Harga pokok Rollomatic adalah 4 juta. Syarat berlakunya jaminan warranty ini 2 tahun dengan estimasi biaya sebesar 80.000. Selain itu, Maverick menjual perpanjangan warranties yang terkait dengan 400 Rollomatic untuk 3 tahun di luar 2 tahun waktu warranty seharga 18.000. Pada 22 November 2019, Maverick mengeluarkan biaya upah pekerja sebesar 3.000 dan biaya komponen 25.000 terkait dengan jaminan warranties. Maverick menyiapkan laporan keuangan pada 31 Desember 2019. Diestimasi bahwa biaya jaminan warranty di masa depan total sebesar 44.000 pada 31 Desember 2019. Pertanyaannya yaitu, apakah jurnal yang harus dibuat oleh Maverick Company pada tahun 2019 yang berkaitan dengan penjualan Rollomatic dan jaminan perpanjangan warranties? Selanjutnya, pada 1 Oktober 2019 mencatat penjualan Rollomatic dan perpanjangan warranties. Di sini di debit ada cash sebesar 6.018.000 dan di kredit ada sales revenue sebesar 6 juta dan unearned warranty revenue sebesar 18.000. Selanjutnya mencatat harga pokok penjualan dan mengurangi persediaan Rollomatic. Di kredit ada cost of goods sold sebesar 4 juta dan di kredit ada inventory sebesar 4 juta. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2019 mencatat biaya warranty cost yang terjadi. Di debit ada warranty expense sebesar 28.000 dan di kredit salaries and wages payable sebesar 3.000. Selanjutnya ada inventory parts sebesar 25.000. Pada tanggal 31 Desember 2019 mencatat penyesuaian yang berkaitan dengan jaminan warranty pada akhir tahun. Jadi di sini di debit ada warranty expense sebesar 44.000 dan warranty liability sebesar 44.000. Selanjutnya, non-refundable upfront fees. Yang pertama merupakan pembayaran dari pelanggan sebelum perusahaan mengirimkan produk atau menyerahkan jasa.
Yang kedua, pada umumnya berhubungan dengan inisiasi, aktivasi, atau penyiapan barang atau jasa yang akan diberikan di kemudian hari. Yang ketiga, pada sebagian besar kasus pembayaran di muka atau upfront payments bersifat tidak dapat dikembalikan atau non-refundable. Contohnya, yang pertama ada biaya keanggotaan klub kesehatan, yang kedua ada biaya aktivasi telepon, internet, atau TV kabel.